Kekerasan seksual yang dilakukan anak di bawah umur warga. Pelecehan seksual Kejahatan seksual terhadap bocah. Pelecehan seksual temannya sendiri di Kabupaten Kakak pernah dengar kasus kekerasan seksual? Ya, pernah sih beberapa kali saya dengar, tapi belum pernah lihat secara langsung. Ya, pernah. Pernah. Ya. Yes, of course. Selalu. Menurut kalian kekerasan seksual itu apa? Kekerasan seksual ya pemaksaan. Menurutku kalau kekerasan seksual itu ada dua macam, ada yang memang dari fisik dan ada juga yang dari verbal. Kekerasan itu apa? Kalau bagaimana sih? Kalau dia mau begitu tuh agak marah-marah. Apa? Mungkin kayak meraba-raba gitu, atau semacam melihat pandangan ke orang yang pakaiannya tidak bagus atau semacamnya lah. Menurutnya teman-teman, di mana sering terjadi nih kasus kekerasan seksual? Di kayak bar-bar malam gitu, atau pinggir jalan kan, atau paling sering sih di bar malam gitu lah, di klub-klub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat terlimpah kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Syahrul Ramadan MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kepada saya kesempatan dan teman-teman untuk berpidato melalui tugas ini. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam proses pembuatan video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berpidato mengenai masalah sosial yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan tuntas, yaitu pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pelecehan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi masalah yang tak terelakkan di ruang publik. Indonesia masih belum beranjak dari ketimpangan gender. Kekerasan terhadap perempuan masih terus menjalar dalam masyarakat. Karena upaya untuk mencegah apalagi mengatasi permasalahan ini masih sangat kurang. Perlu teman-teman ketahui bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk kontak fisik. Kekerasan seksual juga bisa meliputi kekerasan verbal, non-verbal atau visual yang berkonotasi seksual, melanggar kesopanan dan dilakukan secara sepihak yang mengakibatkan rusaknya martabat seseorang. Mungkin dari teman-teman sendiri sudah tahu contoh perilaku pelecehan seksual yang sering terjadi. Di antaranya ada kepilok, komentar mesum di media sosial, permintaan foto atau selfie yang tanpa busana, dan masih banyak lagi modus-modus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pelaku. Survei daring pada tahun 2016 pernah dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia yang difasilitasi oleh Medline.co dan Ceng.org menunjukkan bahwa 93% korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya kepada para penegak hukum. Teman-teman yang saya banggakan, mungkin dari teman-teman sekalian banyak yang beranggapan mengapa kebanyakan korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya atau sekedar bercerita kepada kerabatnya. Ada banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Salah satunya mungkin karena mereka tidak ingin dianggap nakal atau tidak lagi suci karena telah dilecehkan. Belum lagi ancaman kehilangan pekerjaan, dikeluarkan dari sekolah, di drop out dari kampus karena pihak lembaga merasa korban adalah aib. Seharusnya lembaga pendidikan menjadi tempat yang aman bagi korban penyintas kekerasan seksual. Namun yang terjadi di lapangan justru mereka tidak ingin kasus tersebut terungkap. Yang ada pada akhirnya korban berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan. Belum lagi korban yang harus menanggung sendiri trauma yang sangat mendalam akibat apa yang telah dialaminya. Lalu bagaimana dengan pelaku?
dia tetap aman berkeliaran dan mungkin akan ada korban selanjutnya. Belum lagi jurnalis media daring yang kerap mengeksploitasi informasi-informasi korban, mulai dari nama lengkap, wajah yang dipajang di pemberitaan hingga alamat korban. Sangat jarang media daring memberitakan secara jelas wajah dan nama asli pelaku. Bahkan tidak jarang nama pelaku hanya disebut dengan inisial. Aneh, bukan? Yang terjadi ketika publik tahu bahwa seorang telah menjadi korban pelecehan seksual, akan ada banyak sekali komentar warganet yang menyudutkan korban, atau terkenal dengan istilah sitting blaming. Seperti, mengapa korban diam saja ketika dilecehkan? Salah sendiri, korban memakai baju seksi. Dan masih banyak lagi komentar lainnya. Pada kenyataannya, pakaian yang katanya seksi dan mengundang hawa nafsu tidak ada hubungannya dengan otak jahat para predator seksual. Banyak di luar sana korban pelecehan seksual yang berpakaian longgar, menutup aurat, hingga berpakaian syar'i. Miris memang, ketika kaum laki-laki merasa mendominasi dan menganggap kaum hawa hanya sebagai objek seks semata. Bukankah dalam Islam juga mewajibkan para pria untuk menundukkan pandangannya? Mengapa hanya wanita yang dianggap sebagai sumber permasalahan tersebut? Teman-teman yang saya banggakan, yang bisa kita harapkan dari pemerintah adalah mengusahakan rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. RUU PKS sendiri sangat penting. Tidak hanya pelaku lebih mudah diadili, tetapi karena RUU PKS juga mengatur soal pencegahan dan mengedepankan pemulihan terhadap korban. Selama RUU PKS belum disahkan, perlindungan dari keluarga dan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual sangat penting. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama peka dan peduli terhadap terhadap orang-orang di sekitar kita, rangkul korban penyintas kekerasan seksual dengan memberikan semangat dan rasa aman. Dengarkan cerita mereka, pahami dengan baik dampak yang dialaminya, dan fasilitasi kebutuhan-kebutuhannya. Dan tak lupa pula saya sampaikan penting untuk menjaga identitas korban. Bagi teman-teman yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, mari bangkit, mari menjadi kuat, kamu berharga lebih dari yang kamu tahu. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.